Halo semua, masih dengan saya Rizky dari Nokia Nesia. Pada video kali ini saya bakal bahas satu smartphone Nokia yang bulan lalu baru aja diluncurkan atau hadir di Indonesia, yaitu Nokia G20. Jika melihat dari spesifikasinya, Nokia G20 ini memang bisa dibilang atau bisa dikatakan bahwa Nokia G20 ini penerus dari Nokia 4.2, di mana memang segmen pasarnya ini menyasar kelas menengah atau smartphone kelas menengah. Nah, bagaimana reviewnya, bagaimana performanya? Berikut adalah video review dari Nokia G20. Dan inilah kotak dari Nokia G20. Secara tampilan depannya ada gambar Nokia G20, terus ada logo Nokia di kanannya, dan di kirinya ini ada tulisan Nokia G20. Pada bodi bagian belakangnya terdapat beberapa fitur utama dari Nokia G20 ini. Sebut saja Nokia G20 ini punya 4 kamera di bagian belakangnya. Satu 48 megapiksel, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel kamera depth dan makro. Baterainya sendiri juga besar, tahan selama 3 hari, layarnya besar 6,5 inci, fingerprint sensor ada di bodi sampingnya, juga ada tombol Google Assistant dan fitur OK Google. Oh ya, sudah include juga dengan screen protector di layarnya. Untuk aksesoris bisa dibeli secara terpisah ya. Dan paket penjualannya ini sudah banding dengan Telkomsel Max 10GB 50.000. Di bagian bodi kiri ada tulisan Nokia G20 dan 2 tahun pembaruan Android hingga Android 13. Nokia G20 ini punya 2 varian warna nih. Satu warna Glacier dan satu lagi warna Night. Glaciernya ini nih kayak putih-putih agak kebiruan gitu ya, kayak es di kutub utara gitu ya. Terus kalau misalkan warna Night-nya ini warna kayak biru malam nih. Nah, kebetulan unit yang saya review ini adalah warna yang Glacier. Dengan bodi bagian belakangnya terlihat berwarna putih, namun ketika digoyangkan sedikit akan muncul warna biru-biru mudanya sedikit. Kemudian pada paket penjualannya atau isi kotaknya kita bakal dapat satu SIM card ejector, ini sudah standar, pasti dapat. Kemudian ada satu SIM card dari Telkomsel yang tadi ya 10GB 50.000 paketannya. Kemudian ini ada beberapa dokumen-dokumen petunjuk kayak biasa nih sama kartu garansi. Seperti persiapan Nokia G20 dan juga yang pasti harus ada kartu garansinya ya, jangan lupa. Terus, nah ini juga sudah dapat jelly case ya atau soft case original untuk melindungi bodi belakang dari Nokia G20-nya ini. Ini cukup elastis tapi juga nggak terlalu lembek banget. Terus kemudian di dalam sini kita bakal dapetin satu charger untuk mengisi daya Nokia G20 ini. Oh ya, pengisian dayanya ini masih mendukung yang 10 watt aja ya. Kemudian untuk kabel data transfer atau untuk ngecharge-nya, Nokia G20 ini sudah menggunakan kabel USB dengan tipe C. Terakhir pada paket penjualannya, kalian juga bakal dapat satu handsfree standar merek Nokia ya. Dan inilah paket penjualan atau isi kotak dari Nokia G20. Jika melihat dari tampilan depannya, Nokia G20 ini 11-12 atau bisa dibilang mirip banget dengan Nokia 5.3. Di mana nanti di bagian atasnya ini terdapat notch ya, V-notch, itu juga sama dengan Nokia 5.3, dan di bawahnya ini masih juga ada dagu dengan tulisan atau logonya Nokia itu sendiri. Untuk dimensinya juga G20 ini mirip banget dengan Nokia 5.3, tapi yang menjadi pembeda adalah Nokia G20 ini lebih tebal sedikit saja dan juga lebih berat sedikit dari Nokia 5.3. Pada sisi bagian kanannya terdapat tombol power dan juga sekaligus fingerprint sensornya dan tombol volume. Untuk bagian atas terdapat jack audio dan satu lubang mikrofon. Nah, kemudian pada sisi bagian kirinya terdapat tray untuk SIM card dan microSD dan juga terdapat tombol untuk Google Assistant. Pada bagian bawah terdapat mikrofon, port USB dan juga corong speakernya. Untuk slot kartu SIM dan microSD-nya ini bukan yang hybrid ya, jadi kita bisa pakai dual SIM, berikut juga microSD. MicroSD slotnya ini cukup untuk 512GB. Beralih ke bagian belakangnya, nah ini ada tulisan Nokia dan juga ada frame bulat untuk tempat 4 kameranya. Bodi belakangnya ini nih kayak ada tekstur garis gitu ya, jadi kalau misalkan sidik jari itu jadi nggak gampang nempel gitu di bodi belakangnya. Dan juga memang ada efek-efek kebiruan kalau misalkan kita
lihat dari sisi yang lainnya. Secara keseluruhan sih bodi belakangnya ini nih kalau menurut saya sih terkesan mewah ya. Apalagi nih ada aksen chrome-nya gitu nih di frame bulat tempat kameranya. Dan juga karena berkat dengan tekstur garis-garisnya ini, sidik jari yang tadi ya jadi nggak gampang nempel gitu. Nokia G20 ini sudah menggunakan Android versi 11. Nah, dengan jaminan 2 tahun pembaruan sistem operasi Android, berarti Nokia G20 ini bisa menjalankan sampai dengan Android 13. Tidak lupa ada jaminan update keamanan selama 3 tahun. Beberapa fitur terbaru dari Android 11 yang ada di Nokia G20 ini, salah satunya adalah Notification Bubble, dan juga kontrol media player di notifikasi terlihat cukup besar dan lebih fresh dan baru. Pada bagian Recent Apps di Android 11 ini terdapat tombol tambahan ya untuk melakukan screenshot. Jadi nggak perlu lagi menekan tombol power beserta volume down untuk mengambil screenshot atau tangkapan layar. Fitur keamanan untuk permission aplikasi juga ditingkatkan nih. Jadi kita bisa memberikan permission, misalkan contoh lokasi ya. Kita bisa memberikan permission ketika aplikasi ini digunakan saja atau selamanya. Dan juga ada fitur reset permission jika aplikasi tersebut sudah lama tidak digunakan. Jadi dengan artian semua permission yang pernah diberikan akan di-revoke jika tidak digunakan. Sebagai ponsel kelas menengah, Nokia G20 ini menggunakan MediaTek G35, RAM-nya 4GB dan ROM-nya 64GB. Untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, Nokia G20 ini dapat kita andalkan karena performanya memang baik. Menjalankan aplikasi dan membuka aplikasi juga terbilang cukup baik dan responsif. Efek-efek dari transisi di Android ini juga bisa dijalankan dengan mulus. Pada saat awal, media penyimpanan Nokia G20 ini sudah terpakai sebanyak 24% dari 64GB. Untuk baterainya sendiri, besarnya sebesar 5050 mAh. Dengan kapasitas charging yang hanya 10 watt, maka dari 10% hingga 100%, pengisian daya ke baterainya ini memakan waktu sekitar 2 jam 35 menit. Kalau misalkan saja HMD menyertakan daya pengisian cepat, misalkan 18 watt, ini mungkin menjadi nilai lebih untuk Nokia G20 ini, karena memang baterainya sudah besar, namun tidak didukung dengan pengisian daya yang cepat. Untuk fingerprint sensornya, ini sudah menyatu dengan tombol power ya, terletak di sisi bagian kanan bodi Nokia G20 ini. Untuk performanya sendiri, ini ada peningkatan ya dari Nokia sebelumnya, kayak Nokia 5.3 atau Nokia 5.4. Ketika kita membuka layar dengan fingerprint, ini lebih responsif, kayak lebih gesit gitu dibanding sebelumnya. Untuk kualitas layarnya, Nokia G20 ini menggunakan layar dengan tipe HD+. Untuk setipe HD+ ini layarnya sudah cukup baik. Apalagi memang jenisnya ini hampir sama atau mirip banget dengan Nokia 5.3 ataupun Nokia 5.4. Secara tipenya sama, HD+, dan juga kerapatan pikselnya pun juga sama. Jika digunakan untuk menonton YouTube selama 1 jam dengan tingkat volume 50% dan tingkat kecerahan layar sekitar 40%, dalam pemakaian 1 jam dari 75%, baterainya hanya turun hingga ke 69%. Jadi bisa dibilang hanya turun sebanyak 6% saja. Untuk bermain game seperti game PUBG Mobile ini, performanya di Nokia G20 ini sudah terbilang cukup baik. Ya, nggak jauh beda dengan performanya di Nokia 5.3 atau Nokia 5.4 ya. Untuk pemakaian baterainya sendiri, ketika digunakan bermain PUBG Mobile selama 1 jam ini, baterainya turun hanya 11%. Jadi kalau misalkan mau lama-lama main PUBG Mobile ini, bisa banget pakai Nokia G20 ini. Beralih ke aplikasi kameranya ini sama dengan Nokia 5.4 ya, nggak jauh beda. Paling ada beberapa fiturnya aja yang nggak ada di Nokia G20. Nah, ini juga ada ultra wide-nya, kemudian juga ada mode portrait di sini. Terus juga ada mode night. Kemudian di more-nya ini ada bisa mode panorama, time lapse dan juga makro. Aplikasi di Nokia G20 ini sudah bisa men-scanning QR code, jadi nggak perlu aplikasi tambahan lagi ya. Dan juga sudah ada fitur watermark sama dengan kayak di Nokia 5.4, di mana kita bisa custom semau kita.
Untuk resolusi pengambilan video di kamera belakang 48 megapikselnya bisa sampai full high definition 1080p. Untuk kamera depannya juga full high definition 1080p. Namun belum ada fitur stabilisasi untuk pengambilan videonya, tapi sudah ada Nokia Ozo untuk memperkaya atau memperbagus suaranya. Untuk respon pengambilan foto dari foto satu ke foto lainnya ini bisa terbilang cukup lumayan cepat ya. Hampir sama dengan Nokia 5.4. Untuk perekam videonya di Nokia G20 ini minus Cinema Mode ya. Jadi nggak ada nih Cinema Mode di Nokia G20 ini. Tapi ada fitur Wind Noise Reduction, jadi bisa mengurangi suara-suara angin ketika kita sedang melakukan perekaman video dengan Nokia G20 ini. Ditambah dengan adanya fitur Nokia Ozo, hasil rekaman suaranya ini terbilang bagus. Untuk segmen smartphone Android 2 jutaan, kualitas dari kamera Nokia G20 ini bisa dibilang cukup oke. Sensor utamanya ngasih reproduksi warna yang mendekati akurat dengan tone foto sedikit hangat. Ketika cahaya sudah mulai sedikit, tentu noise bakal muncul. Mode malam memang bisa kasih foto yang lebih cerah, tapi memang diikuti dengan noise yang lebih banyak. Sementara untuk kamera ultra wide angle-nya, ada baiknya untuk menggunakan sensor ini di kondisi cahaya yang berlipat saja, karena memang sensornya cukup kecil di 5 megapiksel. Oh ya, untuk pengambilan foto dengan mode malam dan ultra wide angle, ada baiknya untuk tetap steady ya saat mengambil foto. Kalau enggak, hasil fotonya bakalan shaky-shaky gitulah, kayak agak buram ya. Ini juga berlaku ketika kita mengambil video di Nokia G20 ini. Karena memang mengingat Nokia G20 ini belum dilengkapi dengan stabilisasi baik berbasis software ataupun berbasis hardware. Halo, Pras di sini dan ini adalah hasil video dari kamera depan Nokia G20. Jadi sama-sama kamera belakang sama kamera depan itu bisa merekam video sampai Full HD 1080p di 30 fps ya, belum ada perekaman 4K di sini dan bisa dilihat sendiri apakah ada stabilisasinya atau enggak. Kalau di footage sih agak shaky ya, tapi nggak tahu deh kalau hasil perekaman nanti gimana. Sekian dulu video review G20 kali ini. Kalau misalkan kalian masih menggunakan Nokia 4.2 atau pernah menggunakan Nokia 4.2 dan pengen beli Nokia baru, mungkin Nokia G20 ini bisa menjadi pilihan kalian. Atau kalau misalkan kalian lebih mau spesifikasi yang lebih tinggi, kalian bisa membeli Nokia 5.4 yang sudah dijual di pasaran. Sekian dulu video review kali ini. Saya Rizky dari Nokia Indonesia. Klik like kalau misalkan Anda suka video ini, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Nokia Indonesia ya. Tetap jaga protokol kesehatan dan sehat selalu, dan sampai jumpa.